tengah peradaban Islam yang berkembang, negeri yang berada di bawah kaki Gunung Merapi ini kaya akan keindahan alam dan jejak sejarah yang terurai dan dilanjutkan oleh bibit-bibit ulama dihasilkan melalui pendidikan Islamnya. Berada di daerah Lasi, Kecamatan Canduang, Sumatera Barat, kembali mengingatkan saya akan firman Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, melainkan Ia mau merubahnya sendiri. Pesan inilah yang menjadi motivasi bagi masyarakat di Nagari Lasi untuk melanjutkan keilmuan Islam melalui generasi mudanya. Kesempatan untuk menjaga amanah Sang Khalik tidak dilewatkan begitu saja. Kekayaan alam yang melimpah serta kehadiran ulama yang ada menjadikan Nagari Lasi sebagai salah satu negeri pencetus kehadiran ulama. Dengan kemajuan masyarakat di sini, rasa penasaran saya semakin tinggi, ingin mengetahui lebih dalam sejarah dan keunikan perkembangan Islam yang semakin dijaga melalui sosok ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal arda wada'aha lil anam." Dan bumi telah dibentangkan oleh Allah untuk hambanya. Melangkahkan kaki sejauh mata memandang, melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan yang salah satunya adalah Al-Qawi, yang berarti Maha Kuat dan pemegang segala kendali. Pemirsa, Jejak Islam kali ini berkunjung ke daerah yang tidak hanya kaya akan keindahan alamnya saja, namun juga kaya akan sejarah dan perkembangan Islam yang ada di daerah ini. Seperti apa? Ayo saksikan Jejak Islam dari TVRI Sumatera Barat. Langkah kali ini membawa saya menuju sebuah surau bersejarah yang sudah banyak melahirkan generasi cinta Al-Quran yang mampu dan fasih dalam membaca dan memahami Al-Quran. Meski terlihat sederhana, di surau inilah huruf demi huruf hijaiyah diajarkan kepada anak-anak yang ada di sekitar Lasi. Surau Katimbang. Demikianlah orang mengenal surau ini, sesuai dengan nama sang guru sekaligus pendirinya, Inye Z Kali Katimbang, yang berdiri semenjak tahun 1900-an. Selain suasana indah yang ada di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang ini, 3 nagari di Kecamatan Canduang ini dirasa sangat beruntung, sebab di 3 nagari ini senantiasa memiliki pondok pesantren sebagai ikon dan penyebaran Islam melalui bibit-bibit ulama yang dihasilkan. Dalam perkembangannya untuk di Kecamatan Canduang itu sebenarnya kita runut ke belakang itu sudah dari 1800-an sudah kita ketahui bahwa Islam itu sudah mulai berkembang di Kecamatan Canduang. Diawali dengan adanya Syekh Sulaiman Rasuli, perkembangan pendidikan agama Islam di Canduang ini sudah terkenal seluruh pelosok. Bukan hanya Indonesia, tapi juga di dunia. Sehingganya kunjungan-kunjungan dari tokoh agama seluruh Nusantara dan juga seluruh berapa dunia itu sudah menjadi tempat pembelajaran. 5 pesantren di Kecamatan Canduang tersebar di 3 nagari di kecamatan. Dan ini mendapat support baik di masyarakat dan juga dari unsur-unsur perantau.
Sehingganya sekolah yang kita bangun ini muridnya bukan hanya warga Kecamatan Canduang, bahkan itu sampai ke Pulau Jawa. Memang cukup jauh dari pusat kota yang terletak di kaki Gunung Merapi, namun hal inilah yang membuat keindahan dan keunikan Pondok Pesantren Ashabul Yamin. Mata kita akan dimanjakan dengan keindahan alam yang ada saat menuju ke Pondok Pesantren Ashabul Yamin. Kawasan dengan udara sejuk dan pemandangan persawahan yang menghijau tersebut tak lain adalah sebuah desa yang bernama Lasituwo, terletak di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dahulunya Lasituwo adalah sebuah negari yang minim sarana pendidikan dan kehidupan masyarakat masih di bawah garis kemiskinan. Saat itu masyarakat Lasituwo masih buta tentang pentingnya pendidikan. Animo masyarakat sangat kurang terhadap pendidikan. Kemiskinan, kesenjangan sosial telah menutup pemikiran mereka. Keadaan itu berdampak pada pembangunan nagari yang terbilang lambat. Namun saat ini tidak lagi demikian. Kondisi telah berbalik jauh lebih baik. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, sekarang saya sudah berada di Pondok Pesantren Ashabul Yamin ya pemirsa. Meskipun tidak berada di pusat kota, namun pondok pesantren ini masih diminati oleh masyarakat khususnya generasi muda untuk menimba ilmu di daerah ini. Di mana di usia pondok pesantren yang sudah 30 tahun ini, para muridnya sudah mencapai ratusan hingga ribuan. Pondok Pesantren Ashabul Yamin yang berada di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang ini merupakan 3 pondok pesantren terbesar di Kabupaten Agam. Pada tahun ajaran 2021 hingga 2022 lalu, total keseluruhan santri Ponpes Ashabul Yamin berjumlah sebanyak 1.300 orang. Santri berasal dari berbagai provinsi, bahkan ada 2 orang berasal dari luar negeri yaitu Timor Leste. Dari tahun ke tahun, Pondok Pesantren Ashabul Yamin Lasi semakin diminati masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap Pondok Pesantren Ashabul Yamin semakin tinggi. Ada 2 kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Ashabul Yamin. Kurikulum Pondok dan Kurikulum 2013. Kurikulum Pondok sebenarnya tidak ada perubahan yang mendasar pada setiap tahunnya. Sistem dan kurikulum yang ada di Ashabul Yamin, yang pertama kita punya kurikulum tersendiri. Artinya anak kelas 1 di pesantren itu khusus belajar kurikulum pondok. Artinya kita tidak masuk program kurikulum dari madrasah aliyah. Sementara nanti kalau kelas 2 dia baru nanti kita masuk kepada kurikulum madrasah aliyah atau kurikulum dari Kementerian Agama. Yang pertama itu dasar ilmu kitab kuning. Jadi kelas 1 itu kita pakai kurikulum bagaimana mengajarkan kepada anak itu supaya mampu memahami dasar-dasar daripada ilmu kitab itu sendiri. Contohnya seperti ilmu nahunya, ilmu sarafnya gitu. Ketika santri itu sudah kelas 6, jadi akhir semester 2 itu santri itu sudah kita adakan semacam warnemen, artinya praktek belajar mengajar kepada santri yang di bawah. Selain memberikan ilmu melalui pembelajaran tatap muka ataupun halaqah, sosok ulama tetap menjadi ujung tombak dalam mensyiarkan dakwah dan risalah Rasulullah yang terurai melalui aplikasi tola dan akhlak yang dicontohkan secara langsung. Sosok ulama karismatik inilah
yang menjadi salah satu alasan berkahnya ilmu yang sampai kepada para santri. Pondok pesantren Ashabul Yamin dibangun pada Agustus 1962 oleh inisiatif dan keinginan Buya Zamzam Yunus. Buya sendiri adalah seorang ulama yang berasal dari Rasituwo. Beliau merupakan alumni MTI Canduang dan alumni Bustanul Muhaqqiqin, Malalo. Buya juga pernah mengajar di 2 madrasah tersebut selama puluhan tahun. Saat mengundurkan diri sebagai tenaga pendidik di MTI Canduang, beliau berniat membangun sebuah pondok pesantren. Beliau berkeinginan memajukan Rasituwo dan masyarakat umumnya. Buya bekerja sama dengan sejumlah tokoh masyarakat Rasituwo, yaitu Bapak Malindaro yang mewakafkan tanah untuk pembangunan pondok pesantren. Kala itu pondok pesantren masih sangat sederhana bangunannya. Pesantren ini hanya menerima 19 murid dengan 4 tenaga pengajar, yaitu Buya Zamzam Yunus, Ustadz Marzuk Malinkayo, Ustadz Syafrizal Khatib Mengkuto, Ustadz Ahmad Dardir Pakih Bandaro, dan Ernawati. Sistem pendidikan yang dianut oleh pesantren ini pada waktu itu adalah sistem pendidikan salafiyah atau halaqah. Kurikulum yang dipakai hanya terbatas pada kurikulum pondok saja. Kurikulum ini diatur dengan pendalaman ilmu nahu, saraf, tafsir, fikih, dan lainnya. Pada mulanya hanya terdapat 3 ruangan semi permanen untuk proses belajar mengajar. Dari segala keterpurukan itu, Ashabul Yamin bangkit mengepakkan sayapnya. Dengan tekad yang kuat, Buya bersama ketua yayasan mengembangkan Ashabul Yamin sebagai wujud lentera di tengah kehidupan masyarakat. Sampai 98 itu dibagi tenaga itu 3 hari di sini, 3 hari di Canduang. Sudah tahun 99 fokus di Ashabul Yamin. Itulah pangkalnya berdiri pondok ini karena ada pesan guru dulu. Buya, kalau tidak salah, Buya ini pernah memang belajar langsung dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ya Buya? Ya, pernah di kelas 7 Canduang. Belajarlah satu mata pelajaran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, yaitu fikih. Fikih. Nah, kalau untuk sesilah keilmuan ya Buya, dari Buya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, itu runutnya nasabnya kemana tuh Buya? Oh, dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli langsung ke Buya kan? Ya. Nasabnya itulah guru-guru itulah. Guru-guru kita di sini alumni. Jadi memang di sini juga mengutamakan keilmuan ke alumni, dan alumni juga mengajarkan. Mengajarkan, ya. Nah, kalau tidak salah juga ini keilmuan Buya juga sampai kepada Syekh Khatib Al-Minangkabau. Iya, Buya. Itu silsilahnya seperti apa, Buya? Iya, dari Buya dengan Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan Ahmad Khatib Minangkabawi. Kalau yang dari Malalo tadi, dari Malalo itu ada Buya Syekh Muhammad Jamil Jaho. Syekh Muhammad Jamil Jaho juga Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi di Mekah. Nah, kalau di Ashabul Yamin ini nih Buya, patokan keilmuan yang paling diutamakan apa yang diajarkan Buya? Yang paling diutamakan di sini ilmu alat. Nahu, saraf, usul fikih, mantik. Itulah yang ikon Ashabul Yamin itulah. Umumnya kitab kuning. Nah, kalau untuk perkembangan Islam dan tasya Islam di sini nih Buya, bagaimana Buya melihat apa perkembangannya nih Buya? Kalau melihat, kalau dulu di daerah ini banyak orang yang tak tahu dengan agama, sehingga banyak mempelajari ilmu-ilmu lain, ilmu sihir segala macam. Tapi sekarang sudah banyak orang mempelajari ilmu agama. Boleh dikatakan tidak berapa lagi yang menginginkan ilmu-ilmu buruk itu tidak lagi. Itu perkembangannya yang pertama. Yang kedua perkembangannya banyaknya anak-anak yang masuk pesantren. Buya, selama Buya belajar sama Nyek Canduang Buya, apa saja tauladan yang bisa Buya ambil dan Buya ajarkan juga kepada murid sekarang? Kedisiplinan. Beliau itu sangat disiplin. Mengajar itu, kalau beliau mengajar tidak boleh bicara satu pun.
Melihat kawan, kita kan duduk berdua kan, melihat kawan kan, marah beliau kalau tahu. Itu disiplin beliau mengajar. Kalau tawaduk ke sesama guru yang diajarkan beliau seperti apa beliau? Ya selalulah hormat menghormati. Antara guru sama guru, hormat menghormati. Hormati. Kalau sosok beliau tuh yang saya ingat, beliau karisma beliau tuh sangat tinggi. Waktu selama 7 tahun untuk belajar di pondok pesantren ini. 1 tahun prasanawiyah, 3 tahun sanawiyah, dan 3 tahun jenjang aliyah. Jangka waktu ini dirasa bukanlah waktu yang singkat bagi seorang santri. Banyak hal yang harus mereka tinggalkan, namun hal ini tidak mematahkan semangat para santri untuk menimba berbagai ilmu yang ada. Struktur organisasi pondok memfokuskan pada program pembelajaran kitab kuning atau kitab gundul, seperti pelajaran nahwu, sharaf, mantik, balaghah, dan lainnya. Pelajaran-pelajaran itu tak lain adalah alat untuk dapat membaca sendiri kitab-kitab lainnya, seperti fikih, tasawuf, hadis, tafsir, dan sebagainya. Pelajaran tersebut juga berguna untuk memahami kaidah-kaidah bacaan di dalam kitab gundul lainnya. Pada mulanya, struktur organisasi di Ashabul Yamin hanya memakai sistem pondok. Seiring berkembangnya waktu dan demi mengikuti arus zaman, Ashabul Yamin mulai ikut berkecimpung dalam pendidikan modern. Tingkatan dalam pendidikan umum yang terbagi menjadi prasanawiyah merupakan jenjang awal bagi santri untuk fokus mempelajari kitab kuning selama 1 tahun, agar tidak terlalu sulit saat membaca kitab kuning yang lebih tinggi. Lalu dilanjutkan ke madrasah sanawiyah yang merupakan sekolah setingkat SMP, dan madrasah aliyah setingkat SMA. Uniknya, saat santri yang berasal dari sekolah sanawiyah non pondok pesantren tetap diperbolehkan masuk ke pondok dengan jalur terkhusus. Masya Allah. Diharapkan untuk lebih mandiri serta memudahkan mereka yang berasal dari luar daerah. Untuk itu disediakan beberapa asrama yang cukup memadai bagi santri. Asrama putri berada di dalam kompleks sekolah, sedangkan untuk asrama putra terletak di luar kompleks sekolah. Di asramalah tempat mereka dibina lebih mandiri dan mampu bertanggung jawab dengan diri sendiri. Sembari mereka juga melatih diri agar lebih sabar, lebih kompak, dan bekerja sama dengan teman-teman di asrama yang jelas memiliki latar belakang yang berbeda. Tidak hanya beristirahat di asrama, para santri memiliki program lainnya yang sangat berguna untuk perkembangan keilmuan mereka. Setelah pulang dari sekolah, di asramalah tempat para santri untuk kembali mengulang pelajaran bersama ustadz pembina asrama ataupun senior mereka. Tiada kata lelah sebab mereka yakin huruf demi huruf yang mereka pelajari akan menjadi penolong nantinya dengan ilmu yang mereka terima. Minimnya sarana dan prasarana di Ashabul Yamin tidak menyurutkan semangat para peserta didik. Tidak semua santri dan santriwati memiliki keadaan ekonomi yang bagus. Sebagian mereka masih ada yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena sebagian orang tua mereka hanya bekerja sebagai petani dan penggarap lahan yang hasilnya tidak menentu. Selain dari kegiatan belajar malam, ada satu hal lagi yang menarik di Ashabul Yamin. Hal ini merupakan satu hal yang sangat bagus karena para santri dan santriwati tidak hanya dididik dengan materi pelajaran, namun juga diajarkan bagaimana menjadi guru yang baik.
Lafaz azan mulai dikumandangkan. Hayya 'alal falah. Mari raih kemenangan. Ya, kemenangan dunia akhirat menjadi harapan bersama, sehingga para santri kembali melaksanakan kewajiban sebagai wujud rasa syukur dan senantiasa dilaksanakan secara bersama-sama. Para santri akan segera melaksanakan ibadah sholat wajib secara berjamaah. Dikala suara azan diserukan, mereka akan meninggalkan apapun aktivitas yang sedang dilakukan. Betapa hal ini mengingatkan kita akan bentuk kedisiplinan seorang hamba yang akan berpengaruh nantinya dalam kehidupan dunia. Masya Allah. Keunggulan yang pertama kalau di bidang keagamaan, yang jelas bahwa di sini ada satu pesantren, yaitu pesantren Ashabul Yamin, yang mana di sini lebih kurang siswanya 1.200 orang. Itu berada di daerah atau di negara Lasi. Kalau pengaruhnya sangat banyak. Yang pertama tentu di bidang keekonomian dulu. Bidang keekonomian masyarakat cukup terbantu, cukup peningkatan ekonominya seluruh masyarakat karena daerah-daerah itu, karena di pesantren ini yang diasramakan ada dan ada yang kosan. Dari Nagari akan mencoba nanti, karena kami dari pemerintahan Nagari baru di dalam, jadi kami akan membuat program nanti, karena di sini adanya suatu pesantren, tentu otomatis peningkatan keimanan ketakwaan masyarakat itu sangat signifikan karena adanya pesantren di sini. Menciptakan kekompakan, mengasah kemampuan dan meningkatkan rasa kecintaan kepada Sang Pencipta dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, generasi muda khususnya santriwan di daerah ini, khususnya di Pondok Pesantren Ashabul Yamin ini pemirsa, senantiasa dibekali dengan ilmu agama dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang menambah kemampuan mereka. Salah satunya adalah dengan bersalawat ini. Demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini ke Pondok Pesantren Ashabul Yamin, Lasi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tetap saksikan jejak Islam selanjutnya dari TVRI Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini adalah warga tarbiyah. Kami ini bermazhab Syafi'iyah. Kami ini menyaksikan Ahlussunnah wal Jamaah. La ilaha illallah sampai mati. Selain mempelajari ilmu secara formal, para santri juga melatih diri dengan keahlian yang mereka miliki. Di samping mengisi waktu dengan kegiatan positif, para santri sungguh menikmati lantunan selawat dan lirik-lirik penuh makna yang membangkitkan semangat mereka sebagai seorang santri. Uniknya lagi, soft skill yang mereka latih ini sudah banyak memenangkan perlombaan dan ikut memberiakan beragam kegiatan yang dilaksanakan di luar pesantren dan diharapkan menyalurkan manfaat untuk santri dan masyarakat. Dari pagi hingga sore, para santri mengikuti pelajaran formal seperti biasa. Pada sore harinya, para santri khususnya yang tinggal di asrama melakukan kegiatan yang beragam seperti takasus, olahraga, dan latihan rebana. Dan tujuan